dan kepada guru kami berikanlah kesehatan, kesabaran, juga ketabahan agar bisa mengajar kami dengan baik. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja kepada Tuhan, karena Engkau telah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak Guru kita, bergerak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan dulu. Ya, selamat siang anak didik kami sekalian. Selamat siang, Pak. Kurang bersemangat, saya dengar. Selamat siang anak didik kami sekalian. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Ya, terima kasih. Di sini kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali di sekolah yang kita cintai ini, walaupun masih di masa pandemi. Kita boleh bertemu untuk belajar kembali. Tapi sebelumnya saya koreksi dulu, apakah sudah rapi? Ketua, ada yang absen ketua? Ada Pak. Siapa itu? Pak. Pertemuan kita kembali ke bidang studi sejarah, karena minggu yang lalu pun masih tentang sejarah ya. Iya, Pak. Ya, masih tentang sejarah. Kalau ada yang masih mengingat pelajaran yang lalu, bisa tunjuk tangan. Siapa yang masih mengingat materi kita? Ya, silakan. Nama saya Desi Siburian. Pelajaran Mas hari itu kita mempelajari tentang periodisasi pada masa praksara dan pembagian zaman. Ya, terima kasih buat anak didik kami Desi. Di layar, coba diperhatikan di layar, sudah saya tunjukkan. Coba dilihat yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia dengan benar. Yang kedua, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelidiki nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia dengan tepat. Anak didik kami harus mampu menyelidiki apa-apa saja nilai-nilai budaya tersebut. Untuk memulai diskusi ini saya bagi namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Di sini sudah Bapak buat apa-apa saja nanti yang didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Jadi untuk bisa menjawab ini, tadi saya sudah bilang bisa nanti dilihat buku yang lain, bukan hanya buku yang dari perpustakaan aja, buku-buku referensi yang lain bisa, supaya nanti jawaban-jawaban dari kelompok bisa lebih bagus, ya. Oke, saya bagi. Mana kelompok pertama? Kelompok 2, kelompok 3. Oke, dikerjakan dengan catatan selama diskusi semua harus aktif. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, nilai budaya, nilai religius, tradisi masa praksaranya. Manusia masa praksara sudah mengenal sistem kepercayaan, animisme dan dinamisme. Dan hubungan remaja sekarang, walaupun di zaman sekarang ini ada agama, tapi masih banyak masyarakat Indonesia memakai sistem animisme dan dinamisme. Yang kedua, nilai gotong royong. Tradisi masa praaksara hidup secara berkelompok, mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama.
masa sekarang nilai musyawarah masih kelihatan sampai saat ini. Contoh, sudah melakukan musyawarah untuk mufakat di dalam mengambil keputusan. Yang keempat, nilai keadilan. Adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Dan hubungan ke masa sekarang masih tetap karena kemampuan laki-laki dan perempuan berbeda. Karena pada dasarnya perempuan lebih lemah. Yang kelima, tradisi bercocok tanam. Tradisi masa praksaranya sudah mengenal bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan. Dan hubungan ke masa sekarang, pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia masih melakukan bercocok tanam karena wilayah Indonesia adalah negara agraris. Yang keenam, nilai tradisi buhari atau pelayaran. Tradisi masa praksaranya, manusia praksara sudah mampu membuat perahu, yaitu perahu bercadi. Dan hubungan ke masa sekarang sudah banyak yang menjadi nelayan. Jika ada yang mau dipertanyakan, tolong ditanyakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1, yaitu mohon dari tradisi bercocok tanam untuk dijelaskan. Tradisi bercocok tanam. Tradisi masa praksara yaitu sudah mengenal bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan. Hubungan ke masa sekarang. Pada zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia masih melakukan bercocok tanam karena wilayah Indonesia adalah negara agraris. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Sudah puas atas jawabannya? Sudah, Pak. Masih ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita kasih dulu aplaus ke kelompok pertama. Kita tepuk tangan dulu. Kami persilakan. Kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Nilai budaya, nilai religius. Tradisi masa praksara. Manusia masa praksara sudah mengenal sistem kepercayaan, animisme dan dinamisme. Hubungan ke masa sekarang. Walaupun di zaman sekarang ini sudah ada agama, tapi masih banyak orang Indonesia melakukan sistem animisme dan dinamisme. 2. Nilai budaya, nilai gotong royong. Tradisi masa praksara. Manusia purba melakukan hidup secara berkelompok seperti membangun rumah bersama-sama. Hubungan ke masa sekarang. Hubungannya ke masa sekarang di mana nilai gotong royong itu menjadi ciri khas atau kepribadian masyarakat Indonesia. 3. Nilai budaya, nilai musyawarah. Tradisi masa praksara. Pada masa praksara di dalam memiliki pemimpin itu diambil dari paling tua. Hubungan ke masa sekarang. Pada masa sekarang ini masih nampak saat ini. Contohnya sudah melakukan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. 4. Nilai budaya, nilai keadilan. Tradisi masa praksara. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Hubungan ke masa sekarang masih tetap karena kemampuan laki-laki dan perempuan berbeda, karena pada dasarnya perempuan itu lemah. 5. Nilai budaya, tradisi bercocok tanam. Tradisi masa praksara. Manusia praksara sudah mengenal bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan alat pertaniannya terbuat dari batu dan alat lainnya. Hubungan ke masa sekarang. Manusia pada zaman sekarang masyarakat Indonesia masih melakukan bercocok tanam karena wilayah Indonesia adalah negara agraris dan alat pertaniannya sudah modern. 6. Nilai budaya, tradisi bahari atau pelayaran. Tradisi masa praksara. Manusia praksara sudah mampu membuat perahu, yaitu perahu bercari. Hubungan ke masa sekarang. Manusia zaman sekarang sudah banyak menjadi nelayan. Demikianlah hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Kami persilahkan. Ya, dari kelompok 1, dari kelompok 2
kita hari ini sudah selesai. Jadi Bapak ingin melihat dulu sejauh mana anak didik kami sekalian bisa memahami materi tersebut. Untuk itu Bapak akan memberikan tugas. Ini tugasnya uraian, ada 5 soal. Setiap soal nanti skornya 2. Jadi kalau benar semua berarti 10 skornya. Jadi saya bagi ini secara pribadi ya, bukan kelompok lagi ya. Jadi anak mengetahui sejauh mana nanti anak didik kami paham tentang materi tersebut. Ya, Bapak bagi dulu. Ya, kerjakan dengan bagus karena mengerjakan soal pun anak didik kami sudah selesai. Untuk itu, untuk sebelum kita pulang dari sekolah kita ini, yang perlu kamu ingat anak didik kami sekalian, untuk pelajaran pertemuan berikutnya supaya dibaca-baca bukunya itu mengenai kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Itulah harapan Bapak Ibu guru di sekolah kita ini. Semua siswa-siswa di sini maunya pintar-pintar. Jadi jika sudah tamat dari sini bisa masuk di sekolah-sekolah SMA yang favorit. Ya? Bisa? Bisa. Lagi yang dari kelas ini, karena kelas ini kelas Bapak sudah harus mantap-mantap. Mantap dia. Nanti pun mau SMA di favorit, di perkuliahan nanti yang favorit juga. Kalau bisa ada yang jadi guru nantinya dari kelas kita ini ya. Ya, ada yang jadi guru. Berada nanti mengganti Bapak di sini. Dan itulah keberhasilan seorang guru itu. Oke, jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya jangan ada yang absen lagi. Nah, jangan ada absen. Dijaga kesehatan, apalagi di masa ini masih pandemi COVID-19 kan? Iya, diatui peraturan pemerintah, prokes. Masih ingat itu? Anjuran pemerintah itu yang 5M? Apa itu? Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan. Yang ketiga? Menjaga jarak. Iya, menjaga jarak. Yang keempat? Menjauhi kerumunan. Iya, menjauhi kerumunan. Yang kelima? Mengurangi mobilitas. Iya, mengurangi mobilitas. Jadi kalau kita laksanakan ini, kita turut membantu pemerintah mengurangi berkembangnya COVID-19 di negara kita ini. Oke? Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, supaya dipimpin doa, nanti si Renita buat doa ya. Nah, kita bergantian. Sekian dan terima kasih.